Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mahasiswa Universitas Airlangga. Hari ini kita akan membahas topik hukum logika pada unit pendidikan bangsa dan karakter Universitas Airlangga. Berbicara tentang dua kata kunci, yaitu hukum dan logika, yang bila digabungkan tentu akan membuat sebuah pengertian yang baru, yang lain ya. Nah, pokok bahasan yang akan saya bahas hari ini ada 4 hal, yaitu law identify, ya, hukum untuk mengidentifikasikan suatu hal maupun seseorang maupun suatu kejadian. Kemudian law of contradiction, hukum dari sebuah ketidaksesuaian atau kontradiksi. Kemudian 3 adalah law of excluded middle. Kemudian 4 adalah law of sufficient reason. Saya akan jabarkan satu persatu ya dari masing-masing subpokok bahasan tersebut. Pertama adalah hukum dasar logika, ya. Pertama oleh John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873 beliau hidup, menyebut sebagai postulat-postulat universal semua penalaran, universal postulate of all reasoning. Ya, sementara Friedrich Überweg yang hidup pada 1826 sampai 1871 menyebutnya aksioma inferensi. 3 dari hukum dasar itu dirumuskan oleh Aristoteles, sedangkan satu lagi ditambahkan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz, yaitu sebelumnya lagi beliau hidup pada 1646 hingga 1716. Law of identify adalah sesuatu itu adalah sama dengan dirinya sendiri, ya, idem, ya, identifikasi sesuatu itu persis atau sama dengan dirinya sendiri. Kemudian law of contradiction, sesuatu yang pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu, dan juga tidak memiliki sifat tertentu itu tidak mungkin P sama dengan Q sekaligus P tidak sama dengan Q. Ya, hukum kontradiksi. Kemudian hukum tiada jalan tengah atau law of excluded middle. Sesuatu itu pasti memiliki suatu sifat tertentu atau tidak memiliki sifat tertentu itu, dan tidak ada kemungkinan lain. Jadi nggak ada abu-abu. Ya, misalnya hitam ya hitam, putih ya putih. Gitu. Dalam hal ini tidak ada abu-abu. Kemudian law of sufficient reason. Jika terjadi perubahan pada sesuatu, perubahan itu seharusnya berdasarkan alasan yang cukup. Itu berarti tidak ada perubahan yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum ini ialah pelengkap hukum identitas. Ya. Lanjut tentang hukum logika. Hukum atau azas adalah aturan-aturan pokok berpikir logis. Hukum logika yang pokok ada 4. Pertama itulah principium identitatis, yaitu tiap-tiap hal itu sama dengan dirinya sendiri. Artinya setiap premis menyatakan makna tentang hal yang itu dan bukan yang lain. Ya. Oke. Kemudian makna dari prinsip ini adalah bahwa jika kebenaran itu satu proposisi diakui, maka semua kesimpulan yang lain yang ditarik dari proposisi itu juga harus diakui. Jika sesuatu diakui, namun simpulannya yang ditarik daripadanya dipungkiri, maka pengakuan tersebut
dibatalkan. Ya, pengakuan tentang sesuatu tidak dapat diakui sekaligus tidak dapat dipungkiri, gitu ya. A ya A, B ya B. Tidak bisa A sama dengan B. Tidak bisa P sama dengan Q. P adalah P, gitu ya. Nanti ada contohnya. Nah, ini gambar seekor anjing ya. Saya menyatakan bahwa yang berdiri di atas meja itu adalah seekor anjing. Mahasiswa kelas ini juga menyatakan bahwa yang berdiri di atas meja itu ya anjing. Maka yang berdiri di atas meja itu pasti bukan kucing, pasti bukan tupai. Ya. Nah, hukum yang kedua, principium contradictionis. Tiap-tiap hal itu tidak dapat positif dan negatif dalam waktu bersamaan. Premis selalu bermakna positif atau negatif. Tidak dapat keduanya dalam waktu yang bersamaan. Penjelasannya seperti ini. Jadi prinsip kontradiksi adalah perumusan negatif dari prinsip identitas. Makna prinsip ini adalah bahwa mentaati prinsip identitas menjadikan kita jauh dari kontradiksi. Dengan kata lain, kita tidak boleh membatalkan atau memungkiri begitu saja sesuatu yang sudah diakui. Contohnya misalnya, si Badung diumumkan tidak lulus dalam ujian pertama. Namun, temannya, si Nina, membaca nama Badung lulus di papan pengumuman. Kita berdasarkan prinsip kontradiksi dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin Badung lulus dan sekaligus tidak lulus dalam ujian pertama tersebut. Jika Badung tidak lulus, maka dapat disimpulkan bahwa Badung yang lulus seperti yang tertera di papan pengumuman adalah Badung yang berbeda, bukan Badung yang dimaksud. Hukum logika yang ketiga, tertii eksklusi. Kemungkinan yang ketiga tidak ada. Tiap-tiap hal itu haruslah positif atau negatif. Tidak ada kemungkinan di luar dua kemungkinan tersebut. Premis pasti bermakna satu hal yang dinyatakan dan tidak mungkin mengandung satu hal yang berlawanan dengan yang dinyatakan dalam makna premis tersebut. Hal ini berarti jika ada dua keputusan yang kontradiktoris, pastilah salah satu di antaranya salah. Sebab keputusan yang satu merobohkan keputusan yang lainnya. Tidak mungkin keduanya sama-sama benar atau sama-sama salah. Ya. Contohnya, Tuan Adi tewas terbunuh dengan satu bekas lubang tembakan di dada. Petugas kepolisian tidak berhasil menemukan selongsong peluru di tempat kejadian. Polisi juga tidak menemukan senjata yang mungkin digunakan untuk menembak. Nah, silahkan kelas bisa mendiskusikan simpulan yang logis yang dapat ditarik dari deskripsi di atas. Kita lanjut dulu. Jadi hukum logika yang keempat, principium rationis sufficientis. Tiap-tiap hal yang ada itu mempunyai alasan yang cukup untuk adanya. Ya. Adanya sesuatu pasti memiliki alasan yang cukup untuk menyebabkan sesuatu tersebut ada. Dengan kata lain, segala sesuatu pasti mempunyai sebab. Tidak mungkin sesuatu menjadi ada secara tiba-tiba tanpa ada sebab yang mendahuluinya. Prinsip ini berlaku pada proses menarik kesimpulan, di mana simpulan ada karena terdapat alasan-alasan yang cukup, sufficient. Contohnya, misalnya, si tuan tergeletak, tidak bergerak. Ia mungkin mati.
Kita bisa mendiskusikannya berdasarkan keterangan yang ada. Apakah sudah cukup alasan kita menyimpulkan bahwa si Tuan mati? Ya, kira-kira apakah memang benar mati? Karena dia tidak bergerak. Sebenarnya belum tentu ya. Dia bisa pingsan, bisa um, mungkin sedang dibius mungkin, atau mungkin setelah kecelakaan bisa gegar otak misalnya, tapi dia belum mati. Ya, silakan itu nanti bisa didiskusikan lebih dalam. Nah, mungkin kuliah hukum logika kali ini saya akan cukupkan. Silakan nanti akan bisa diskusi dengan teman-teman ya, dengan kelompok tentang hukum hukum logika tadi dengan 4 sub pokok bahasan. Semoga kuliah hukum logika hari ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.